Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilianti dengan NIM 4201422003 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang materi permasalahan pendidikan dan solusinya. Nah, apa saja materi yang akan kita pelajari kali ini? Yaitu tentang pengertian pendidikan, kemudian sistem pendidikan di Indonesia, masalah pokok pendidikan di Indonesia, masalah aktual pendidikan di Indonesia, dan solusi terhadap masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa, supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif, supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, serta akhlak mulia. Nah, pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada dari Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, bermaksud menuntut segala kekuatan kodrati pada anak-anak itu supaya mereka sebagai manusia dan anggota mampu menggapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian menurut Gunning dan Konstam, pendidikan adalah proses pembentukan hati nurani, sebuah pembentukan dan penentuan secara etis yang sesuai dengan hati nurani. Kemudian sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Peserta didik diberikan pengarahan tentang kejujuran, tenggang rasa, kedisiplinan. Nilai-nilai ini diberikan melalui pembelajaran pendidikan dan kewarganegaraan atau PKN. Kemudian Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka. Nah, pada sistem pendidikan ini, peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berpikir kreatif dan juga inovatif. Kemudian sistem selanjutnya yaitu pendidikan beragam. Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, daerah, budaya, dan lain-lain. Serta pendidikan Indonesia yang terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, sistem pendidikan yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu. Di dalam KBM, waktu diatur sedemikian rupa agar peserta didik tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan, karena waktunya terlalu singkat atau sebaliknya. Kemudian sistem pendidikan yang terakhir yaitu sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan atau pergantian dari waktu ke waktu. Sehingga sampai saat ini Indonesia menggunakan kurikulum yaitu Merdeka Belajar. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu masalah pokok pendidikan di Indonesia. Pada dasarnya, ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita, yaitu yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan, kemudian bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Kemudian terdapat jenis-jenis permasalahan pokok. Permasalahan pokok yang pertama yaitu tentang masalah pemerataan pendidikan. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bahkan hingga daerah terpencil, hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga menyebabkan kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.
Untuk jenis permasalahan yang kedua yaitu masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan yang harus disoroti dan diusahakan penanggulangannya di Indonesia adalah masalah pemerataan mutu pendidikan terutama antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Pemerataan ini sangat penting adanya agar peningkatan mutu pendidikan dirasakan oleh semua siswa di berbagai pelosok tanah air, sehingga nantinya memberikan dampak positif terhadap munculnya banyak keluaran yang profesional di tanah air ini. Masalah yang selanjutnya yaitu masalah efisien pendidikan. Masalah efisien dalam penggunaan sarana dan prasarana sering terjadi dalam dunia pendidikan. Kurangnya perencanaan dalam pengadaan sarana dan prasarana dapat menjadi satu faktor penyebabnya. Sebagai salah satu contoh yaitu adanya pengadaan sarana pembelajaran tanpa dibarengi dengan pembekalan kemampuan dan keterampilan dari pemakai. Nah, selain dari masalah-masalah tersebut, terdapat masalah aktual pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada masalah keutuhan pencapaian sasaran, kemudian masalah kurikulum, masalah peranan guru, dan yang terakhir masalah pendidikan dasar 9 tahun. Nah, dari masalah-masalah tersebut, solusi apa yang dapat kita berikan terhadap pendidikan di Indonesia? Yang pertama, pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Pendekatan keterampilan proses yang sudah disebarluaskan, konsepnya perlu ditindaklanjuti dengan penyebaran buku panduannya kepada sekolah-sekolah. Kemudian pelaksanaan KO dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun pelulusan. Untuk itu perlu dikaitkan dengan pemberian intensif bagi guru, pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat. Merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Kemudian solusi yang terakhir yaitu pendidikan tenaga kependidikan atau pejabat dan dalam pejabat. Perlu diberi perhatian khusus, oleh karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan pendidikan dan solusinya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.